Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zakia Kamiliah dengan teman saya Mahfud Ali. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang landasan-landasan dalam pendidikan. Mata kuliah landasan pendidikan dan pembelajaran yang dibimbing oleh Ibu Dr. Ivit Novitasari. Apa sih itu landasan pendidikan? Sebelum saya menjelaskan landasan pendidikan itu sendiri, di sini saya akan menjelaskan apa landasan dan apa itu pendidikan. Jadi untuk landasan merupakan tumpuan, dasar atau alas. Oleh karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Untuk pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, ataupun itu penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Lalu untuk landasan pendidikan itu sendiri merupakan dasar atau tumpuan untuk memberikan pengalaman hidup secara terus-menerus dari generasi ke generasi, dari upaya memanusiakan manusia dan mengembangkan potensi peserta didik. Pendidikan merupakan salah satu bagian terpenting yang harus didapatkan oleh setiap orang. Pendidikan adalah hidup. Tanpa adanya pendidikan, setiap orang akan merasa ada yang kurang. Oleh karena itu, pendidikan tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya landasan atau dasar yang kuat. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, landasan merupakan suatu dasar, pegangan, serta tumpuan. Sebuah pendidikan tidak akan terlaksana secara efektif dan efisien jika tidak ada landasan yang mendukung. Karena tercapainya suatu tujuan pendidikan harus ada landasan dan dasar yang kuat. Sama persisnya dengan mendirikan contohnya sebuah rumah. Jika tidak ada pondasi, maka sebuah rumah tidak akan berdiri. Begitu juga dengan pendidikan yang sangat memerlukan sebuah landasan. Dengan adanya landasan pendidikan, untuk mewujudkannya tentu harus ada upaya dalam pengimplementasiannya. Adanya hal tersebut tentu akan mempermudah dalam mencapai pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis landasan pendidikan. Yang pertama, landasan sosial budaya, lalu yang kedua, landasan filsafat, dan yang ketiga atau yang terakhir, landasan psikologis. Yang pertama, landasan sosial budaya. Keberadaan lembaga pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sekitarnya. Keduanya saling menunjang. Karena antara kedua unsur tersebut, sosial dengan budaya, saling memiliki hubungan dan keterkaitan. Dalam kehidupan sosial dan budaya tentang pendidikan adalah membangun interpersonal yang mendalam. Jadi peserta didik diberi arahan dan bimbingan untuk bagaimana cara bersosialisasi yang baik dengan orang lain, bersikap atau berperilaku yang baik juga terhadap sesama, sehingga terbentuk hubungan yang harmonis dalam lingkungan sosialnya. Contohnya seperti peserta didik diajarkan bagaimana cara menghargai orang lain, bersikap sopan, memiliki rasa kebersamaan dengan cara gotong royong, memiliki rasa tanggung jawab, serta bagaimana cara menghargai pendapat orang lain. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri, karena manusia memerlukan dan butuh bantuan dari orang lain. Maka dari itu, dengan adanya landasan sosial ini akan membentuk karakter dan nilai sebagai sebuah disiplin ilmu pendidikan. Lalu selanjutnya, landasan filsafat, landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok seperti apa sih pendidikan itu, mengapa pendidikan itu diperlukan, lalu apa yang seharusnya menjadi tujuannya, dan sebagainya. Jadi untuk filsafat itu sendiri, kata filsafat bersumber dari bahasa Yunani yang berarti mencintai. Antara filsafat dan pendidikan itu sendiri saling memiliki keterkaitan satu sama lain, karena filsafat mencoba merumuskan citra tentang manusia dan masyarakat. Sedangkan dalam pendidikan berusaha dalam mewujudkan citra itu sendiri. Jadi filsafat pendidikan adalah sebuah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai ke akar-akarnya mengenai pendidikan.
Lalu yang terakhir, landasan psikologis, pemahaman peserta didik utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, merupakan faktor keberhasilan untuk pendidikan. Nah, untuk psikologi sendiri, psikologi merupakan ilmu yang membahas tentang ilmu kejiwaan atau yang lebih dikenal dengan ilmu jiwa. Keberhasilan akademik siswa ditentukan oleh suasana psikologis seperti potensi diri, keterlibatan mental dalam belajar, dimensi lain seperti dalam kesulitan materi, media belajar, guru, serta lingkungan belajar. Dalam landasan psikologi pendidikan harus mempertimbangkan aspek psikologi peserta didik. Nah, jadi pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting. Nah, jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.